Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Iman yang Imajinatif. Ditulis oleh James Banks. Lihat, opa, pohon-pohon itu melambai-lambai kepada Allah. Saat kami melihat pepohonan betula muda merunduk tertiup angin sebelum badai datang, pengamatan cucu laki-laki saya yang menarik itu membuat saya tersenyum dan bertanya,
Apakah saya memiliki iman yang imajinatif seperti itu? Berkaca pada kisah Musa dan semak yang terbakar, penyair Elizabeth Barrett Browning menulis bahwa bumi ini dijejali surga, dan setiap semak membara dengan Allah. Namun hanya yang melihatlah, yang menanggalkan kasutnya. Pekerjaan tangan Allah jelas terlihat di sekeliling kita dalam keajaiban ciptaannya. Dan suatu hari, saat bumi diperbarui, yang kita lihat akan jauh berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Allah memberitahu kita tentang hari tersebut ketika Dia menyatakannya melalui Nabi Yesaya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan, tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 12. Gunung-gunung bersorak-sorai, pohon-pohonan bertepuk tangan. Mengapa tidak? Paulus mencatat bahwa alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 21. Yesus pernah berbicara tentang batu yang berteriak. Tertulis di dalam kitab Lukas 19 ayat 40. Dan kata-katanya mengingatkan pada nubuat Nabi Yesaya tentang apa yang menanti mereka yang datang kepadanya untuk diselamatkan. Ketika kita memandang kepadanya dengan iman yang membayangkan perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, kita akan melihat keajaiban-keajaibannya terus ada untuk selamanya. Dari ayat renungan kita yang tertulis, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa sukacita yang amat besar dinikmati oleh manusia, dan bahkan alam pun turut bersorak-sorai atas pembebasan umat Tuhan itu. Yesaya 55 ayat 12 menggambarkan sukacita alam itu. Biasanya gunung dan bukit menjadi penghalang pergerakan, menghambat perjalanan. Namun, dalam teks ini gunung-gunung dan bukit-bukit itu digambarkan turut merayakan pembebasan umat Tuhan. Bahkan pohon-pohon dengan ranting-ranting sebagai tangannya bertepuk tangan. Alam dilukiskan merayakan penebusan umat Tuhan. Jadi, kalau alam saja dapat merasakan kebaikan Tuhan, dapat menikmati pembebasan dari Tuhan, apalagi manusia yang diciptakan sebagai imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Kalau alam saja dapat bersukacita dan memuji Tuhan karena segala kebaikannya, apalagi manusia yang secara langsung mendapatkan kebaikan Tuhan itu. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda membayangkan bumi yang baru dalam kerajaan Allah yang kekal? Bagaimana Anda akan memuliakan Allah dengan imajinasi Anda hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Membaca kitab-kitab nubuatan bisa jadi tidak mudah dilakukan, karena kita harus memperhatikan betul-betul untuk mengetahui siapa yang sedang berbicara. Dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5, Allah berbicara sedangkan ayat 6 sampai dengan ayat 7 menandai perpindahan kepada Yesaya sebagai pembicara. Nabi Yesaya mendorong para pendengarnya untuk memperhatikan pesan Allah. Apa isi pesan itu?
Allah mengundang semua orang yang berkekurangan, datanglah tanpa membayar, dan makanlah, dan dengarlah, datanglah kepadaku. Tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 1 dan ayat 3. Yesaya menguatkan pesan itu dengan mendesak umat, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan sikap itu menuntut pertobatan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, bahkan meninggalkan rancangannya, tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 dan ayat 7. Dengan kemampuan sendiri, perbuatan maupun pemikiran kita tidak akan dapat menyenangkan Allah. Tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8, untuk itu, kita membutuhkan Yang Maha Kudus, Allah Israel, tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 5. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.